Dulu dakwah Islam begini Bapak Ibu, sekarang dakwah Islam bisa di hotel, Masya Allah. Dulu begini, dilempari batu, diludahi, diancam-ancam. Hari ini kita mendapatkan kemudahan dari Allah, kok kemudian berat ke masjid itu kebangetan sudah. Berat ke majelis taklim itu kebangetan. Dulu ke majelis taklim harus sembunyi-sembunyi, singiden-singiden. Dan atas perintah Ummu Jamil, maka orang-orang Mekah mengumpulkan kayu-kayu bakar untuk menghadang laju Rasul menuju ke Baitullah bersama para sahabat untuk bertawaf, dakwah secara terbuka. Nah, ini pemimpinnya, Abu Lahab sama istrinya, menghadang dakwah keponakannya. Jenengan mau dakwah, dibilangi, Bu hati-hati nanti di sana lempari batu. Ya sudah Pak, besok aja dakwahnya gitu kan. Besok aja. Dilempari batu, diludahi. Beliau bersama sahabat ingin mengabarkan inilah agama Allah. Jika kalian mengatakan Tuhanku banyak, sungguh Allah itu cuma satu. Allahu Ahad, la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada Lata, tidak ada Uzza, tidak ada Mana, tidak ada Hubal. Ini beliau langsung dianggap berontak, dianggap makar terhadap negara Mekah waktu itu. Maka beliau diteror, beliau diintimidasi, dilempari batu. Ya, dan pada hari itu, pada akhirnya Rasul bisa menuju Baitullah. Meskipun esok harinya beberapa sahabat mengalami kezaliman secara fisik, wabil khusus Abdullah bin Mas'ud, karena beliau membacakan ayat Al-Quran secara terbuka. Dan beliau sudah minta izin Rasul, ya Rasul, bolehkah aku membaca ayat-ayat Quran di dekat Ka'bah? Kata Rasulullah, berhati-hatilah ya Abdul Mas'ud. Akhirnya kemudian beliau baca, dipukuli, padahal dia badannya kurus kecil. Sampai kemudian memar mata sebelah kanan. Beliau kemudian dibilangi oleh teman-teman, sudah cukup wahai Abdullah, matamu kelihatan bengkak, matamu membiru. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Tapi yang ini kan masih bisa lihat. Kalau jenengan saya hati-hati mas, sampean bendol kabeh kepala, nggih sampun wangsul mawon. Ini mata saya yang kiri masih bisa lihat, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi subhanallah, ini seorang hamba Allah yang luar biasa, yang membersamai Rasul dalam dakwah-dakwah beliau. Maka kemudian hari itu terjadi secara terus-menerus kedaliman demi kedaliman terhadap Rasul dan para sahabat. Ini Amar. Beliau pulang menemui ibu dan bapaknya namanya Yasir. Maka kita pernah atau sering kalau baca Sirah Nabawi ketemu dengan keluarga Yasir, keluarga surganya Yasir. Jadi Ammar bin Yasir pulang ya, ke rumah, ketika pas buka pintu mengenai Tuhan bapaknya. Ya, Tuhannya kan berhala itu ya, mengenai Tuhan yang disembah bapaknya. Ammar, ainakum? Ini pasti dia. Mukharramtana lailataha qalaqna alaik. Ainakum? Ini Tuhannya jatuh, bayangkan Pak. Astagfirullah kalau sekarang, ya aduh ya Allah, Tuhan saya jatuh pecah pisan sirah yang gelundung nak. Kamu itu gimana, Tuhan kita rusak, Tuhan kita pecah, padahal Tuhan yang beri rezeki, Tuhan yang melindungi kita. Aduh maaf Tuhan ya, maaf Tuhan ya. Loh Tuhannya cuklek bu. Tuhannya cuklek terus piye nak? Kata Ammar, ayah, dia saja tidak bisa melindungi dirinya, apalagi melindungi ayah, apalagi melindungi ibu dan saya. Yang melindungi kita itu Allah, ayah Allah. Akhirnya Yasir kemudian masuk Islam, mendapat hidayah saat itu. Melihat penjelasan dari sang putra yang memang sangat rasional. Lihatlah ayah, Tuhan-Tuhan yang dibuat dari gandum-gandum yang dikeringkan. Ketika kemudian para penyembah berhala itu lapar, kadang kepala Tuhan dimasak, direbus. Tuhan mohon maaf perut lapar Tuhan. Kepala jenengan rumiyin nggih. Tuhannya diam berarti setuju, diam tanda setuju, ambil kepalanya.
Tuh kan Tuhan setujukan diam, ambil kepalanya dimasak, dimakan, mohon maaf Tuhan ya. Oh ternyata rasa Tuhan tuh enak itu. Jadi waktu itu Ammar bin Yasir mencoba menggunakan logika yang paling sederhana bahwa dia nggak bisa melindungi dirinya, apalagi lindungin jenengan wahai Bapak. Akhirnya masuk Islam. Satu keluarga masuk Islam, ancaman luar biasa buat kekuasaan negara Mekah hari itu. Akhirnya apa yang kemudian terjadi? Keluarga inilah yang menjadi contoh penyiksaan paling bengis hari itu. Tiga-tiganya diambil, masukin penjara. Dimasukin penjara. Tidak cukup masuk penjara. Ya ini Sumayyah, ibunya Ammar, istri dari Yasir. Ditarik keluar dari penjara. Ini adalah keluarga surga yang didoakan Rasul. Dan mereka ini adalah para budak. Ini ayah dari Ammar, namanya Yasir, istri suami dari Sumayyah. Jadi para budak yang kemudian mendapat siksaan. Mereka diikat pada batang-batang kayu, dijemur. Ini wanita yang mengikuti agama Allah hari itu harus mengalami siksaan yang sangat luar biasa. Dan Abu Jahal mengeluarkan Ammar untuk melihat ibu dan bapaknya disiksa. Lihat ibumu, lihat ayahmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ألا تريد أن تذكر آلهتنا بخير واذكره معي واذكره معي. أشهد أن لا إله إلا الله. Dan inilah syahid pertama dalam Islam, ayah dari Ammar. Berikutnya sang ibu yang kedua tangannya ditarik bersilangan dengan kakinya. Sang anak melihat dan sang putra diminta untuk mengatakan, katakan wahai Ammar, katakan Tuhanku lah Uzza mana Hubal. Kalau engkau katakan Tuhanku Hubal, maka ibumu akan kami bebaskan. Tapi ketika Ammar mengatakan Tuhanku Hubal, Hubal, para sahabat yang ada di dalam penjara kaum kafirin terus memperkuat diri dengan membaca syahadat, berserah diri pada Allah, sampai kemudian mereka mendengar suara Ammar. Hubal, Hubal, Umar, apa Ammar mengucapkan kalimat Hubal, Hubal. Tuhan saya Hubal, gak apa-apa Tuhan saya Hubal, asalkan ibu saya kalian lepaskan. Tapi apa yang terjadi ketika Ammar sudah menyerah meskipun hatinya tetap kepada Allah? Beliau sudah bilang sambil menangis, Hubal, Hubal Tuhan saya, tapi lepaskan ibu saya. Saat itu Sumayyah dipaksa oleh Abu Jahal untuk mengatakan, katakan Tuhanku Hubal, Hubal yang paling agung. Tapi Sumayyah tetap dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahkan meludahi Hubal sehingga Abu Jahal murka. Inilah wanita syahidah pertama dalam Islam. Abu Jahal mengambil tombak dan menancapkan di dada wanita yang mulia ini. Budaya yang dirahmati Allah. Inilah perjuangan kaum muslimin di generasi awal, membela dinullah bersama dengan Allah dan Rasulnya meskipun mengorbankan nyawa, darah, air mata. Maka semoga hari ini panjenengan kula sami yang tegak di atas jalan Allah, yang tegak di atas milah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersemangat dalam mendakwahkan dinullah, tentu dengan cara terbaik yang kita mampu dan bisa kepada siapapun, dengan akhlak kita, dengan perbuatan kita, dengan apa yang kita tuliskan, apa yang kita katakan. Bunda yang dirahmati Allah, inilah keluarga yang pertama dikumpulkan di surga. Sumayyah dan Yasir, ayah dari Ammar.
Maka ketika kemudian terus-menerus seperti ini penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Tapi terlalu panjang bahasan kita kalau ke sana. Langsung kita menuju pada ketika Rasulullah SAW melihat siksaan yang terakhir pada Bilal, sebelum kemudian dia dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi karena pengkhianatan, dianggap berkhianat Ammar, maka kemudian Bilal diminta mencambuk Ammar. Ammar sudah keluar dari agama nenek moyang Bilal, maka cambuk dia. Bilal sudah memeluk Islam, Bilal nggak mau. Cambuk dia wahai Bilal, Bilal nggak mau. Cambuk wahai Bilal, hancurkan tubuh Ammar. Idrib, pukul dia, cambuk dia. Patuhi wahai Bilal. Patuhi mereka. Tapi Bilal tidak melakukan, bahkan terlepas, sehingga kemudian mereka murka terhadap Bilal. Tidak, ini saudaraku. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama saudara muslim kami harus melindungi, menyayangi, bukan mengolok-olok, bukan menghina-dina. Maka pada akhirnya Bilal bin Rabah yang disuruh disiksa dengan cara yang sangat biadab. Dan setelah itu keluarga Rasulullah SAW diboikot. Semuanya dikumpulkan di sebuah celah bukit yang bernama Si'ib Abu Thalib. Khalid bin Walid waktu itu masih kufur. Seluruh harta yang mereka punya dihancurkan, dikeluarkan, dan seluruh keluarga Rasul dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib dikucilkan di Si'ib Abu Thalib, lembah yang terletak di antara dua celah bukit. 3 tahun mereka tidak boleh berjual beli, sehingga hari itu banyak yang makan rumput idkhir, banyak yang makan lumut-lumut yang tumbuh di tepi-tepi bukit. Kaum muslimin bersama Rasul, bersama Ibunda Khadijah yang usianya sudah 62 tahun. Beliau mengalami seperti ini, 62 tahun. Tidak mudah. 3 tahun mengalami pengucilan hingga beliau sakit. Sehingga di ujung pengucilan ini ketika buah ekor dicabut, maka Ibunda Khadijah wafat. Abu Thalib wafat. Di usia yang sangat tua, 80 sekian tahun. Karena ikut bersama Rasul dalam proses ini. Mereka dalam keadaan yang teramat sangat, kalau panas, kalau siang teramat sangat panas, kalau malam amplitudo suhu di gurun itu teramat sangat tinggi, malam sangat dingin. Jadi bisa dibayangkan dalam keadaan seperti ini, kaum muslimin mengalami proses dakwah bersama Rasulullah SAW. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzn. Tahun kesedihan dan selepasnya, dan di tahun inilah Allah menurunkan surah Yusuf tadi untuk menghibur Rasulullah SAW. Sampai kemudian di Isra dan di Mi'rajkan, hingga kemudian Rasul memutuskan dakwah di Mekah sudah tidak kondusif, Mekah sudah tidak bisa berdakwah. Maka dicari kota terbesar kedua setelah Mekah, ketemulah Taif. Maka Rasul berangkat ke Taif. Insya Allah bagi Bapak Ibu yang umroh sirah akan berada di Taif nanti bersama dengan kami, kita melihat ada sebuah tempat yang jarang diketahui dan dikunjungi oleh penziarah Taif. Barangkali di sini sudah ada yang beberapa kali umroh atau beberapa kali haji. Adakah di antara panjenengan yang pernah berkunjung ke Masjid Qub? Pasti belum pernah, atau hampir dipastikan belum pernah. Ini adalah masjid yang ditempatkan di perkebunan yang dulu, nanti kita lihat Rasul berada di situ, membersihkan luka di kaki dan di bagian sikut beliau, siku, maka disebut siku, masjid siku.
Disitulah Rasul membersihkan darah. Disitulah Rasul berdoa dengan doa yang sangat agung yang nanti kita akan lihat. Dan insya Allah kita akan berziarah ke sana. Kita bermohon kepada Allah di tempat yang Rasul pernah melafazkan doa paling indah ketika beliau sangat menderita. Kita lihat bagaimana Rasul berada di Taif. Karena di Taif tidak ada Abu Jahal, tidak ada Abu Lahab. Maka dengan Taif kurang lebih 96 km. Cukup jauh kalau kita tempuh karena jalannya berliku-liku sebagaimana kalau kita ke Malang, ada putaran-putarannya begitulah. Tidak cukup berliku, tapi melewati jalanan yang padas, jalanan yang terjal gitu ya, di sisi kiri dan kanannya bertebing-tebing. Dan waktu itu Rasul tidak sebagaimana kita hari ini bisa naik bis atau kendaraan. Waktu itu Rasul berjalan kaki dengan sang putra ini, putra angkat beliau ini. Beliau berjalan selama 4 hari sampai ke Taif. Karena harus melewati bukit, lembah, pegunungan yang gersang. Dan Taif adalah kota yang paling subur. Jadi kalau Mekah itu Jakarta, Taif itu Bogor. Dekat dan paling subur. Jadi orang Mekah itu kalau rekreasi pasti ke Taif. Raja Saudi itu punya istana di Taif. Karena memang tempatnya sangat nyaman, hawanya sangat dingin. Dan di sana kalau jenengan datang sudah disambut oleh masyarakat Taif atau beberapa orang itu dengan minuman yang menyegarkan, minuman yang harum, gitu ya, minuman yang wangi. Ya, jadi kita berkunjung di tempat pembuatan parfum tanpa alkohol. في ثانية المدائن العربية يقبل النبي ومعه متبناه زيد في رجاء. Harapan Rasulullah dakwah di Taif diterima karena Mekah sudah tidak mau menerima. Tapi justru masyarakat Taif memerintah anak-anak mereka menyambut Rasul dengan lemparan batu. Beliau sedih. Beliau lelah berjalan 4 hari, justru dilempari batu ketika sampai. Melobi 3 penguasa Taif, keluarga Abu Ya'il, tapi ditolak. Zaid bin Harithah melindungi tubuh sang ayah angkatnya. Tentu Rasul tidak ditunjukkan di sini, bahkan tubuhnya juga tidak ditunjukkan. Karena sudah menjadi Nabi dan Rasul, maka haram, tidak diperbolehkan menunjukkan. Kaki dari Zaid bin Harithah berdarah-darah, demikian pula dengan kaki Rasul berdarah-darah. Berdarah-darah. Tidak kemudian Rasul dirempari, kemudian kebal, tidak berdarah. Pada saat pertempuran Uhud bahkan gigi beliau rompal 2 ketika terkena tombak. Wajah beliau tertutup darah ketika helm beliau melesak ke dalam besinya. Rasulullah SAW berdarah-darah berlari bersama Zaid bin Harithah, berlindung di sebuah kebun anggur milik Utbah dan Saibah. Ketika berlindung di sini, tiba-tiba Utbah dan Saibah melihat kasihan, kemudian memerintah pembantunya untuk membawakan anggur. Bawakan anggur. Ini kebun kurma, mohon maaf. Tapi yang dibawa anggur itu ya. Bawakan anggur buat dia, buat Muhammad sama anak angkatnya. Nah ini, namanya Adas. Ketika melihat kalungnya, Zaid bertanya, apakah kamu seorang Nasrani? Min Ninawa. Min Ninawa. Saya dari Ninawa. Sebenarnya dialog ini antara beliau dengan Rasulullah sebenarnya. Tapi di sini ditunjukkan dengan Zaid. Jadi waktu itu diberikan anggur itu pada Rasul. Kemudian Rasul ketika akan makan anggur itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kaget Adas. Ini kalimat apa? Kalimat indah sekali yang tidak pernah kami dengar. Apa yang Anda ucapkan? Maka Rasul mengatakan, ini adalah caraku untuk memakan sesuatu dengan menyebut nama Rabb alam semesta. Rasul balik bertanya, kamu siapa? Adas, dari mana? Min Ninawa, dari Ninawa. Kata Rasulullah, sungguh aku punya saudara di sana, yang dia juga seorang utusan Allah, namanya Yunus bin Matta. Maka Adas mengatakan, Yunus bin Matta. Iya, Yunus bin Matta itu paling dikenal di Ninawa sebagai orang suci yang sangat dekat dengan Allah. Maka kemudian Adas mencium kaki Rasul, mencium tangan dan mencium kepalanya. Maka Utbah dan Saibah yang melihat dari jauh, lihat pembantu kita sudah disihir oleh Muhammad. Bukan disihir, dia mentakjubi orang yang di depannya sebagai Nabi dan Rasul. Maka ketika kemudian dalam keadaan seperti ini, Rasul ditolak, dilempari batu, berdarah-darah, beliau berdoa kepada Allah. Kita lihat doanya. Doa Rasulullah SAW. Berikan padanya Hudaylah. Dan ketika ada Rasul selalu ada musik seperti ini. Ini tanda berarti ada Rasul. Tidak ditunjukkan apapun, tapi ada musik seperti ini berarti di situ ada Rasul.
الدماء تسيل من قدميه. إنه يدعو ربه. Kita lihat doa Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Zaid bin Harisah. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. Masya Allah, ini kan doa Rasul. Ya Allah, kepadamu aku mengadu atas kelemahanku dan kurangnya keterampilanku dalam berdakwah sehingga aku seperti ini diusir. Rasul tidak mengatakan ya Allah yang mengusirku orang zalim, yang mengusirku orang jahat, enggak. Rasul mengatakan ya Allah saya ini lemah. Ya Allah dakwah saya mungkin kurang terampil, kurang baik, kurang luar biasa sehingga aku ditolak. Semua kesalahan ditimpakan pada diri sendiri. Ya Allah inilah aku ya Allah. Mengadu kepadamu, aku ini orang yang lemah, hamba yang lemah, yang kurang kemampuanku ya Allah. وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah, yang dhaif. Dan Engkau juga Tuhanku, maksudnya aku termasuk orang-orang yang lemah itu ya Allah. Engkau adalah Rabb kami ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي. Ya Allah Engkau serahkan aku pada siapapun, orang yang keras padaku, orang yang marah, orang yang menghinaku, aku rela sepanjang Engkau tidak marah kepadaku. Ya Allah Engkau serahkan aku pada siapapun, aku terima ya Allah sepanjang Engkau tidak marah pada saya, jenengan tidak marah pada saya, maka aku tidak akan melakukan apapun. Maka kemudian malaikat dikirim oleh Allah. Jibril bersama 2 malaikat penjaga gunung. Dan kemudian malaikat penjaga gunung menawarkan pada ya Rasulullah, perlukah gunung ini kami angkat dan kami timpakan pada masyarakat Taif yang menghinamu, yang melemparimu? Kata Rasulullah, lah jangan. Saya bermohon pada Allah. Jika mereka melempari aku saat ini, ya Allah, innahum qaum la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang tidak tahu ya Allah, tidak mengerti ya Allah. Maka jangan Engkau timpakan gunung itu pada mereka ya Allah. Aku cuman berdoa ya Allah. Semoga dari tulang-tulang sulbi wanita yang anak-anaknya melempari aku hari ini, itu akan melahirkan anak-anak yang mencintaimu dan menyembahmu nanti ya Allah. Tidak apa-apa Allah, mereka melempariku saat ini, tapi aku berdoa ya Allah semoga dari tulang-tulang sulbi mereka akan lahir anak-anak yang kelak akan menyembahmu Allah. Anak-anak yang meyakini risalahku ya Allah. Kita masuk pada slide terakhir. Setelah itu saya kembalikan pada Mas Fuad Fauzi. Bunda yang dirahmati Allah, maka ketika kemudian Taif sudah tidak lagi menjadi tempat dakwah yang nyaman, turunlah perintah secara syar'i dari Allah untuk hijrah ke Yasrib. Para sahabat hijrah ke Yasrib. Para sahabat besar hijrah ke Yasrib. Tapi ada satu sahabat yang belum hijrah, yakni Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Ali bin Abi Thalib, yang nanti akan membersamai Rasul Abu Bakar As-Siddiq. Bunda yang dirahmati Allah, hari itu Rasul berangkat bergerak menuju ke Madinah, Yasrib. Sedangkan Ali bin Abi Thalib diminta oleh Allah, ya Ali, wahai Ali, gantikan aku tidur. Ini rumah sedang dikepung, mereka akan membunuhku. Gantikan aku di dalam selimut. Aku akan pergi bersama Abu Bakar ke Madinah. Kalau jenengan Pak jadi Ali bin Abi Thalib Pak, dikepung rumah kita Pak, bawa tombak, bawa pedang Pak, jenengan purun surga? Purun Ustaz, purun. Ganteni kula nggih dan selimut. Mungkin jenengan akan ditumbak, di pedang macam-macam. Tapi surga Pak, kersa Pak. Ya surga Ustaz, tapi yang agak-agak enak dikit itu loh Ustaz. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah SAW. Rasul kemudian bergerak menuju ke Madinah. Dan para sahabat di Madinah sudah menunggu, menanti-nanti datangnya seorang hamba yang mulia, menanti dari kepulan asapnya. Belum tampak. Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini Hamzah, paman yang sangat dicintai Rasulullah, pembela dakwah beliau, Sayyidus Syuhada, Sayyidnya para syuhada. Hal min syai'? Kalian melihat sesuatu? Ada sesuatu kan? Qalbi alaihi wa ala Abi Bakar. Beliau mencemaskan. Jadi lari-lari mau curhat.
dibiayai dengan gak tegak. Maka tiba-tiba mereka melihat kepulan asap dari jauh, dari arah Kuba. Kuba itu dari arah selatan berarti. Dari arah Kuba. Desa namanya Kuba, maka nanti masjid yang dibangun Rasul di sana namanya Masjid Kuba. Nah, ini yang tahu nih. Wah, ini orang Mari yang tahu. Kanjeng Nabi. Allahu Akbar. Allahu Rasul. Nah, coba lihat. Ini ada suara seperti Tarsan. Ya, coba dengar. Nah, dengar. Para wanita Arab sampai sekarang kalau pas Hamas baru mengalami musibah itu kadang begitu. Atau menghadapi kesukacitaan. Jadi kadang mereka mensweet-sweetkan itu ya melalui lidahnya. Suara-suara seperti ini menyambut Rasulullah. Menyambut dengan penuh kegembiraan. Maka disambut dengan syair Tola al-Badru. Hadirnya Rasulullah ke Madinah, Madinatul Munawwarah. Hari itu Yasrib yang penuh penyakit, hari itu Yasrib yang penuh dengan gejolak permusuhan, didatangi oleh cahaya. Ini petunjuk jalan Rasulullah, petunjuk jalannya. Dan ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah. حتى لا أضطر إلى عقد ترحيبا من الدنيا. Dan inilah unta Rasul. Jadi yang ditunjukkan yang boleh cuma untanya toh. Orangnya nggak boleh gitu kan. Jadi ini namanya qaswa. Jadi Rasul itu barang-barang semuanya dikasih nama untuk mempersonifikasi, mencintai, menyayangi benda-benda yang beliau miliki. Namanya qaswa dan beliau menaiki qaswa bersama tongkatnya. Disambut dengan penuh kesukacitaan. Hadirnya pemimpin yang mengundang rahmat Allah, pemimpin yang hanya takut kepada Allah dan Rasulnya, pemimpin yang mencintai masyarakat umat. Di Madinah disambut Abu Bakar, Umar, Zaid bin Harisah, Ammar bin Yasir. Nah, ini ontanya menderu. Marhaban ya Rasulullah. Bunda yang dirahmati Allah, pada akhirnya ketika datang pertama kali Madinah, mempersaudarakan para sahabat Muhajirin dengan Ansor. Setelah itu kemudian menetapkan di mana tempat yang dipakai masjid. Berebut para sahabat, ya Rasul rumahku, ya Rasul tanahku. Tapi Rasul tidak memilih di antara mereka karena takut menyakiti hati yang lain. Rasul bilang nanti yang menentukan di mana tanah yang dipilih adalah unta saya. Maka Qaswa disuruh jalan. Maka Qaswa kemudian jalan dan kemudian menderum di sebuah tanah milik dua anak yatim yang nanti akan dibeli oleh Rasulullah. Menderum. Kalau unta yang milih, Bu, Pak, kan gak ada yang iri. Gak ada yang ngomongin bilang, waduh untanya ini pilih kasih, kan gak mungkin. Unta itu ya. Itu cerdasnya Rasul, unta yang milih. Sehingga pada akhirnya dibangun Masjid Nabawi yang insya Allah kita akan dimudahkan Allah untuk ziarah ke sana insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bunda yang dirahmati Allah. Jadi pada akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir datang dan kemudian Rasul memerintah kepada Qaswa untuk memilih tanah. Nanti di mana unta itu berhenti, maka di sana dibangun masjid dan nah ini yang sekarang ditiru Piala Dunia itu ya. Gajah suruh milih yang menang siapa. Ya. Kalau ini memang untanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi dia mendapatkan petunjuk dari sang pemilik unta yakni Allah Subhanahu Wa Taala, sang pencipta dan sang pemilik. Ya.
حل ذكي. Ini mencemooh Rasul. Jadi Abdullah bin Salul ini mengatakan ide yang cerdas. Masa onta kok suruh milih? Jadi dia menyepelekan Rasul, padahal justru dengan onta lah tidak terjadi persaingan antar para sahabat yang berharap rumah mereka dipilih oleh Rasulullah SAW. Itu mulai rahmati Allah. Nanti masih ingin lanjut sampai perang Badar, Uhud. Insyaallah ya. Insyaallah setelah makan siang. Makan siang. Mohon maaf ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu rahmati Allah. Saya kembalikan pada Ustadz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu-tamu Allah, Insya Allah, Allah Akbar. Masya Allah ya. Kita barusan mengikuti sesi kedua mengenai bagaimana perjalanan Rasulullah dari Menggembala sampai kemudian sampai di Madinah dan disambut dengan sedemikian luar biasanya. Meskipun sebelumnya sempat mendapatkan penolakan yang luar biasa, pengusiran sampai harus berhijrah seperti itu. Dan bersyukur sekali, alhamdulillah sekarang kita bersyukur sekali ya, di zaman sekarang kita bisa begitu dengan mudahnya berislam, beribadah, dan melakukan amal-amalan yang baik tanpa harus takut ancaman-ancaman. Baik, hadirin sekalian, sebelum nanti kita memasuki acara launching program Umroh Siroh dari ISH, kami lanjutkan untuk pengundian door prize, yaitu voucher senilai 1 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Jadi silahkan para hadirin ayah bunda sekalian untuk menyimak kartu tanda peserta ini ya, yang ada nomornya, karena di nomor itu nanti kita akan ambil 3 nomor yang insya Allah berhak atas voucher senilai 1 juta rupiah untuk bisa menjadi hadiah yang terindah ayah bunda sekalian umroh sampai ke Baitullah. Baik, kepada Ustaz Muhammad Hatta kami minta bantuannya untuk memilihkan ya. Oh iya. Ada yang belum masukkan tadi nomornya sebelum diundi? Insya Allah nanti masih ada ini ya, 3 voucher senilai 1 juta rupiah, kemudian 2 voucher senilai 2 juta, dan juga grand prize utama. Baik, kepada yang nomor data, kami mohon untuk diberikan 3 langsung tersebut. Nanti jangan lupa berterima kasih kepada data yang nomornya terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Kami bacakan hadirin sekalian. Iya. Sudah ada 3 nomor yang sudah diambil oleh beliau, dan insya Allah ini akan menjadi hadiah terbaik di bulan Ramadan kali ini ya. Baik, yang pertama, selamat untuk yang memiliki nomor paling awal angka 1. Wah. Ada yang angka 1, angkat tangan, depannya angka 1. Dari 3 angka itu yang depan angka 1. Masya Allah ya. Siap-siap dipegangi nomornya. Kemudian angka yang paling belakang atau angka yang ketiga adalah angka genap. Nah, yang ganjil sudah gak ada harapan ya. Ya, yang paling belakang adalah angka 6. Iya, kita lihat ya. Bunda sudah semangat sekali ya. Depannya 1, belakangnya 6. Dan tengahnya adalah angka 0 atau 106. Silakan bagi yang memiliki nomor tersebut. Iya, alhamdulillah Bunda. Silakan bisa maju ke depan, berhak atas voucher senilai 1 juta rupiah untuk nanti bisa ditukarkan dengan program Umroh Siroh bersama ISH. Silakan Bunda. Iya. Langsung selanjutnya yang kedua kami bacakan. Ya, jika yang pertama tadi yang di tengah K0 ya, yang kedua ini nolnya ada di depan.
Masya Allah. Siap-siap? Iya sudah ada calonnya ini ya. Yang depan angka 0 ya. Kemudian yang tengah angka 5. 05. Nah, 50 berapa begitu ya. Dan paling belakang adalah angka genap. Siap-siap? Selamat untuk pemilik nomor 58. Alhamdulillah, silahkan Bunda. Ya, berhak atas voucher senilai 1 juta rupiah dari ESA. Silahkan maju ke depan, semoga hadiahnya berkah. Dan ya, nomor yang ketiga, voucher yang ketiga akan berhak diberikan kepada pemilik angka, jika tadi 58 ya, ada angka 8-nya di akhir, ini juga sama, ada angka 8 di akhir. Siap-siap? Iya. Angka yang ketiganya, yang terakhir 8 ya. Kemudian yang tengah 8 lagi. Berarti dari belakang 8, yang paling depan angka 1. Selamat untuk pemilik nomor 188. Ada? Ada 188. Oh, Masya Allah, silahkan. Bunda-bunda ya menang voucher 1 juta rupiah. Dan pengundian ini tadi ya, insya Allah kita sama sekali tidak ada settingan apapun. Tadi Ustadz Hatta sudah membantu kita untuk mengambilkan dengan secara acak. Insya Allah ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Anda pemenang di 3 voucher ini. Silahkan. Oh, yang ini 188, silahkan. Dengan Bunda siapa? Bunda kenal? Ibu Bibi dari Pare. Dari Pare, Masya Allah. Sebelahnya dengan ibu siapa? Dari mana, Bunda? Lili Rustiana dari Branggar Ngadilue. Dari Ngadilue. Yang satu dari utara, yang satu dari selatan ya. Yang nomor 3 dengan Bunda siapa, Bunda? Bunda Nurul dari Bandar, asli kota ya. Baik. Demikianlah para pemenang voucher senilai 1 juta rupiah dari ISH Tour and Travel. Selamat, bisa didokumentasikan dulu. Sudah fotonya? Oh sudah. Oh, lihat ke sana Bunda. Dan jangan khawatir bagi ayah bunda sekalian yang masih belum terpanggil namanya ya. Setelah ini nanti masih ada 2 voucher senilai 2 juta rupiah dan 1 hadiah utama yaitu umroh gratis bersama ISH Tour and Travel Haji Umroh. Ya, terima kasih, selamat sekali lagi kami sampaikan. Nanti selesai sholat zuhur kami harapkan menjumpai panitia untuk menyetorkan data dirinya. Selanjutnya adalah ada launching terkait dengan program Umroh Sirah Nabawi ini dan juga profil ISH yang akan dibawakan langsung oleh owner dari ISH Tour and Travel kepada yang terhormat Bapak Gufron, kami persilahkan. Boleh tangan ya ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan beliau guru kami Ustadz Haji Muhammad Hatta. Yang saya muliakan para alim, ulama, ibunda, ibu nyai yang saya hormati. Bapak, Ibu, kita sudah mendengarkan panjang lebar tentang umroh sirah, tentang kajian sirah. Insya Allah saya dengan beliau, pertemanan dengan Ustadz Hatta ini cukup lama, itu tahun sekitar 2005-an lah. Insya Allah kenal beliau dengan baik. Dan saya termasuk penggemarnya ketika beliau menyajikan umroh sirah, mengajikan kajian sirahnya. Suatu saat kami pas silaturahmi ke beliau, kami coba usulkan, Ustadz, kajian sirah ini kan cukup menarik dan cukup besar untuk ini apakah tidak kita sempurnakan, misalkan kita mengkaji sekaligus kita nanti merasakan ruhnya ketika kita ada di
tempat-tempat yang selama ini diceritakan oleh beliau, yaitu ada di Masjidil Haram, artinya di Madinah sama di Makkah. Akhirnya kira-kira hampir setengah tahun kira-kira atau setahun yang lalu ini ide-ide ini dimunculkan, saling memahami, saling mengkritisi, dan kita insya Allah pada bulan Februari yang lalu kita mengadakan sebuah tur ekspedisi Sirah dengan beliau. Dan kita juga ada beberapa orang sejarawan yang memang kita minta di Madinah sama Makkah ini kira-kira apa yang bisa disampaikan, apa yang bisa kita nikmati, apa yang kita bisa hayati. Karena kita seperti melihat lubang buaya, kalau hari ini hanya bicara sejarah, maka kita hanya mendengar lewat telinga dan lewat pikiran saja. Tapi kalau kita hadir, diceritakan, diungkap, dirasakan, insya Allah itu nanti akan membawa sebuah perubahan yang besar, sehingga nanti kita sudah merasakan nikmatnya akal kita menerima kajian sirah, dikuatkan dengan kebatinan kita menerima di sana, menikmati tempat-tempat yang ditunjukkan di kajian sirah. Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan diri dulu. Saya nama Mo Gufron. Kebetulan saya bertanggung jawab di PT Indosat Sport Holiday. Kami dari kantor utama kami di Jakarta, di Surabaya, dan di Kediri. Tapi alhamdulillah saya ini orang Kediri, saya ini orang Ngadiluwih. Insya Allah karena kami melihat kajiannya dengan beliau ini cukup bagus, kita mencoba kami ini mensinergikan diri, sama-sama menyempurnakan dalam dakwahnya. Kami akan menceritakan Bapak sekalian hasil dari tur sirah kemarin. Insya Allah naik mas. Di Sirah Nabawi ini nanti akan kita akan sempurnakan. Maaf, ini saya perkenal dulu. Ini ada tim kami juga yang senantiasa standby di Arab Saudi sama Madinah, dan satu rombongan ada LE-nya juga. Beliau ada Ustadz Nahrawi. Ustadz Nahrawi, mohon berdiri. Ini yang bertanggung jawab beliau di Makkah dan Madinah. Insya Allah ini beliau sering di sana, dan saya sering banyak ngurus di Indonesianya, Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, Umroh Sirah ini tak lain adalah kita ingin memberikan sebuah rohani, kekayaan rohani pada tempat-tempat yang disebutkan di kajian sirah. Kita ada pertemuan ide, yaitu antara ide kajian umroh dengan nanti umroh yang dikupas menjadi umroh Sirah Nabawi. Masuk mas. Bapak Ibu sekalian, kita mendengar sejarah Rasul itu tentunya banyak sekali. Kalau dikupas nanti kira-kira ada 10 materi yang akan dibahas. Ada di situ, ada tentang mengenal Makkah Madinah, kelahiran berkeluarga, wahyu pertama, kemudian dakwah hijrah, kemudian pola dakwah Madinah, ghazwah perang, Fathul Makkah, dan lain-lain ya. Terus mas. Ini salah satu gambaran ketika kami mengadakan tur sirah dengan beliau Ustadz Hatta. Ini kita selama hampir 10 hari kita sewa Hammer itu, dengan itu adalah Syekh Ubaidillah, beliau yang mengantarkan kami ke titik-titik yang kita tuju. Kalau kemarin kita data Bapak Ibu sekalian, di Madinah itu ada 27 situs, dan di Makkah kira-kira juga ada sekitar 25 situs. Dan ini situs-situs ini insya Allah di beberapa teman itu tidak tergali ya. Seperti di Madinah ini kita nanti kita bagi ya. Di Madinah ada makam Baqi, kemudian ada Raudhah, kemudian ada Thaqifah, kemudian kita menginjak ke sejarah kedua yaitu ke Masjid Quba, kemudian Nabawi, Qiblatain, Jabal Habsi, munculnya Dajjal nanti, kemudian kita nanti ke perang Uhud, perang Khandaq, kemudian ke Masjid Fajar. Masjid Fajar ini seorang pemuda yang rindu dengan Rasul, kedatangan Rasul. Masjid ini sampai sekarang masih ada. Di Arab Saudi, insya Allah situs-situsnya masih terpelihara.
Kemudian kita lagi juga nanti ke Masjid Dirar. Masjid Dirar ini ketika Masjid Quba ini didirikan oleh Rasulullah dengan perintah Al-Quran ini, 50 meter itu didirikan Masjid Dirar. Dan kemudian oleh Allah itu suruh membakar. Masjid itu insya Allah tempatnya masih ada. Cuman kebiasaan Arab Saudi itu dihinakan, tempat itu sekarang dipakai timbunan sampah. Yang sampah itu dari Makkah. Ya, tapi sejarahnya masih ada situsnya. Terus kemudian di situ kita akan ajak panjenengan untuk berinteraksi dengan sebuah lesehan di Arab Saudi, yaitu dengan makan oseng-oseng hati onta ya. Oseng-oseng hati onta ini kita nikmati di lesehan gitu. Kemudian terus Mas, naik Mas, turun Mas, naik masih. Nah, kemudian nanti dari situ kita akan melanjutkan perjalanan ke Madinah untuk tur yang ketiga, yaitu ke Museum Kereta Api Utsmani. Kemudian ada Sumur Ghos. Bi'r Ghos ini masih ada sampai sekarang. Itu adalah sumur ketika Rasulullah meninggal, minta diambilkan airnya itu dari mata air Sumur Ghos ini. Kemudian ada lagi dari setelah dari Bi'r Ghos kita ke kebun kurmanya Salman Al Farisi, kebun Abu Bakar, ada makam Maria Kipti, ada sumur Utsman yang itu sumur dengan dibeli dari Yahudi waktu itu. Kemudian kita juga lanjut nanti ke rumah atau istananya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini penghujat Rasul. Ketika Rasul terkena sihir, itu buhulnya ada di sumur, dan sumur itu masih ada sampai sekarang. Lokasinya bisa kita lihat. Kemudian setelah dari ini ada nanti ke Jabal Mahnet, Danau Jin, Museum Quran, kemudian Hotel Wakafnya Utsman bin Affan, Kebun Kurma. Setelah itu hari berikutnya kita ke Lembah Badar. Tidak bisa Badar kita sampaikan di depan karena Badar tidak memungkinkan. Setelah itu Bapak Ibu sekalian kita ke Makkah, akan kita kupas habis Makkah. Mulai nanti kita ini masuk ke Jabal Nur, Jabal Tur, kemudian Jabal Ismail, tempat penyembelihan Nabi Ismail itu. Kemudian kita nanti masuk ke Masjid Khaif, Namirah, Masjid Jin, Padang Arafah, Mina dan lain-lainnya. Terus kedua kita ke Al-Amudi, Makam Ma'la, peternakan onta dan diimbangi dengan nasi mandi. Kemudian hari berikutnya kita ke Taif. Ke Taif misalnya ya. Ke Taif di mana kita nanti ke masjidnya Ibnu Abbas, kemudian ke Masjidku, kemudian Jabal Qubais dan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hasil ekspedisi sirah yang kemarin. Ini adalah untuk memperkuat daripada kajian-kajian sirah yang selama ini diterima. Berikutnya Mas. Ini nanti Bapak sekalian, apabila hari ini kemudian Bapak Ibu ini berminat, tentunya tidak cukup dengan waktu sekarang. Sehingga kita akan adakan semacam sekolah umroh. Sekolah umroh ini nanti diadakan tiap bulan, dan tiap bulan panjenengan bisa mengikuti temanya yang 10 tadi. Sekolah umroh nanti bisa mengikuti atau minta informasi ke teman-teman di panitia depan. Enggak Mas. Terus berikutnya Bapak sekalian, sebetulnya harganya berapa ini ketika kita ini melakukan perjalanan ke sana? Tentunya umroh ini kan barang yang mahal Bapak sekalian ya. Nah, ini Bapak sekalian, umroh sirah ini ketika kami disuruh mengkonsep tentang perjalanannya, ini hampir tiap hari kita harus keluar. Ini capeknya minta ampun. Tetapi dengan kemarin dipertimbangkan dengan berbagai hal, satu akhirnya kita pilih pada saat kita capek, itu tur sirahnya hanya 2,5 jam. Kemudian ada durasi 4 jam. Terakhir paling panjang durasinya itu 7 jam perjalanannya. Ini kalau kita bagi akhirnya bisa kita pakai dengan pola umroh yang sekarang, itu paketnya adalah 9 hari. 9 hari ini kita bisa melakukan 20 tur sirah.
Kemudian kita bisa melakukan 1 kali umroh, 3 kali umroh, 1 kali Jumatan. Di sini adalah full tausiah. Setiap situs dari 52 itu nanti pemateri baik Ustadz Hatta ataupun nanti yang teman-teman didelegasikan akan memberikan siraman rohaninya sampai itu betul-betul memberikan feel atau perasaan ya. Ini kemudian ada full tausiah, full ibadah wajib dan sunnah. Panjenengan meskipun kondisinya capek, tetapi nanti dituntut itu dengan full ibadah, yaitu mulai sholat duhurnya, asarnya, maghribnya, kemudian baca Quran, kemudian sampai isya, baru balik makan dan istirahat. Malam sholat malam juga nanti kita akan jadwalkan sholat malamnya, kemudian sholat subuh, kemudian baca Quran, sholat isyraq, doa, baru pulang selalu melakukan city tournya. Itu nanti Anda panjenengan akan dijadwalkan seperti itu. Ketika baca Quran pun, nanti akan dipilihkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perjalanan besoknya. Seperti kita berbicara besok mau ke Badar, maka pada maghribnya atau subuhnya nanti ada kajian tentang bagaimana ayat ini, tafsir ini tentang Badar, tentang lembah Badar dan perang Badar. Ini kalau kita paketnya ini 9 hari, maka perjalanan Bapak Ibu kan 2 hari untuk berangkat, pulang sehari, ada sisa 7 hari. 3 hari ada di Madinah, 4 hari ada di Makkah. Itu hanya panjenengan istirahat ketika nanti datang pertama istirahat, kemudian pada saat berikutnya ke Makkah istirahat, lainnya full sirah. Terus Mas, ini Bapak Ibu sekalian, kita hitung-hitung dengan harga dakwah itu harganya sekitar 28,5. Kemudian yang kedua, ini kita untuk yang 10 hari. 10 hari ini panjenengan ada 8 hari ya, yang pulang perginya 1 hari, 2 hari. 8 hari ini boleh dipilih 4 Makkah, 4 Madinah. Nanti di 10 hari kita bisa melakukan 30 tur sirah, termasuk Badar. Tapi ini belum Taif ini. Kemudian 3 kali umroh, 2 kali Jumatan, full ibadah wajib dan sunnah, full tausiah, punya kesempatan mendaki Gunung Thur. Kalau mungkin Gunung Nur itu agak Hira itu agak berat karena memang posisinya menanjak 45 derajat. Kalau Gua Thur agak landai. Kemudian berikutnya, Mas. Kemudian ketika kita ini lengkap daripada tur sirah ini, kita menikmati Madinah, kita menikmati Makkah, kemudian kita juga sampai ke Taif yang disebutkan tadi, itu kita memakan waktu sekitar 13 hari. 13 hari perjalanan. Ini nanti kita sampai Taif di mana Masjid Quknya, Masjid Ibnu Abbas, kita bisa lihat dan bisa Jabal Qubais yang mau ditumplekan itu nanti bisa kita nikmati ya. Ini sekitar kita hitung-hitung paling limit 33,5 Bu. Kita semua kita akan muliakan perjalanan ini menggunakan semua fasilitas-fasilitas bagus. Kita pakai Saudi minimal atau pakai Garuda, hotelnya juga semua bintang 5. Insya Allah itu tidak jauh dari masjidnya. Selanjutnya Mas. Kemudian bagaimana konsep konsep cara pembiayaannya? Kalau kita punya uang tunai, mungkin kita bisa melakukan dengan uang tunai. Tapi ketika tidak, Bapak Ibu sekalian, kita punya pilihan, yaitu dengan menabung. Menabungnya nanti pun bukan ke travel, karena dilarang oleh Kemenak. Menabungnya nanti adalah ke perbankan yang kita tunjuk. Ada niaga syariah sama syariah mandiri. Berapa sih biayanya kalau kira-kira saya menabung ini ya? Menabung yang cara hemat ini rusak ini ya. Cara hemat ini
menabungnya adalah dengan cara panjenengan mengadakan setoran awal ke perbankan itu 5 juta. Ini kalau dihitung-hitung per bulan kena berapa ya? Kalau menggunakan yang 9 hari yang paling atas itu cukup 1 hari 65.000, Bu. Kalau kemudian 2 tahun itu 32.700. Di sini tidak ada kelebihan yang ribawi, tidak ada, semua harga yang apa yang kita tera dengan harga sama. Insya Allah sunnah, tidak ada sedikit pun yang kita coba gororkan ya. Harga ini tidak berubah dari Anda cicil berapapun, Anda cara bayar langsung tidak akan berubah. Ini coba kita ilustrasikan menabung dengan cara yang paling ringan per hari. Hanya dengan 32 kita menabung per hari, insya Allah Anda punya kesempatan ke sana. Tapi kalau Anda 13 hari, Anda harus 39.600. Nanti ini cara menabung dengan hemat. Caranya Bapak Ibu membuka dulu di tabungan ke bank yang kita tunjuk itu nanti 5 juta. Setelah itu laporkan ke kami kirim perlengkapannya. Tapi setelah itu Ibu angka ini membayarnya dengan tetap. 1 bulan begitu terus angka ini. Jadi kalau 1 bulan 979.000 ya per bulan Ibu nabung segitu terus. Berikutnya Mas. Kemudian kalau nabung yang kedua dengan cara cerdas. Cara cerdas ini sebenarnya tergantung kecerdasan kita, suka-suka. Jadi nabungnya seneng-seneng aja. Kita punya uang, misalkan kita ambil paket yang 13 hari, punya uang 41 juta per hari. Anda menabung angka itu. Kemudian besoknya, minggunya, oh kita punya ini nih, punya bonus, kita punya panen. Sebulan nabung lagi 5 juta. Ini suka-suka. Ibu suka, kita nggak maksa. Jadi kalau ada hemat, ada cerdas. Kalau hemat nanti angkanya ini tetap. Tapi kalau cerdas ini hanya dengan Anda masukkan tabungan awal itu 3,5. 3,5 setelah itu suka-suka. Setelah panjang nanti bisa menabung itu, Anda punya niat, Anda kuatkan dengan menabung, Anda akan mendapatkan fasilitas gratis dengan sekolah umroh selama 10 kali. Dan insya Allah nanti yang perdana akan didampingi oleh beliau Ustadz Hatta. Kemudian yang berikutnya, kemana harus menabung? Kita siapkan SIM Niaga Syariah sama Bank Syariah Mandiri. Nanti Bapak Ibu sekalian, yang menabung tadi kami hanya menjamin selama 2 tahun. Ada perubahan harga, perubahan dolar, perubahan biaya, itu nanti tanggungan dari travel. Tapi kalau nanti Bapak lebih dari 2 tahun, maka kita harus kontrak ulang. Karena sudah kita hitung resiko fluktuasinya. Insya Allah 2 tahun itu masih aman ya. Jadi 2 tahun Anda punya kesempatan untuk menabung, atau lebih cepat setahun, monggo. Terus Mas. Oke, ini komitmen kami. 1, dengan solusi pembiayaan tersebut, terbang langsung ke Madinah. Bapak menikmati tur sirah ini dari Madinah dulu. Madinah, Makkah, kemudian ke Taif. Kemudian kita mengikat sampai berangkat. Selalu didampingi oleh pembimbing, hotel nyaman, jamin berangkat, fasilitas umroh 4 kali, didokumentasi video dan foto perjalanan. Mas. Nah, insya Allah ini untuk mendalami berikutnya Bapak sekalian, kami telah kontrak dengan JTV. JTV ini insya Allah jam-jam malam ini insya Allah ya. Ini jam malam. Ini kita selama 6 bulan nanti akan aktif. Beliau Ustadz Hatta dan tim kami nanti di JTV manggungnya jam 29, tanggal 29 Juni, Juli, Agustus, September. Ini jam nggak salah sekitar jam 7 sampai jam 9, 1,5 jam, 1 jam ya. Ini jam-jam itu. Ini hadir di JTV setiap hari keempat. Terus Mas. Terima kasih. Ini paling atas Mas, atas sendiri. Oke. Bawah lagi. Terus. Ini
Bapak Ibu sekalian, kami telah bikin series ya, kalender perjalanan tur Siroh ini sudah kita rapikan selama setahun ke depan. Ini mulai kita insya Allah per bulan kita adakan. Mulai tanggal 17 Oktober start pertama kita, ada tanggal 22 November, 19 Desember, 23 Januari, 13 Februari, 12 Maret dan 18 April. Ini jadwal yang sudah kita bentuk, tinggal nanti kita kuatkan umroh sekolah umrohnya, dan juga apabila mungkin nanti dari ibu bapak sekalian kita memerlukan banyak teman hari ini, masjid mana yang ditempati, atau mungkin buat teman-teman yang ingin membuka cabang, nanti kami persilahkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Waktu sholat zuhur kami kembalikan kepada MC. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ufron atas penyampaian profil dan juga program Umroh Siroh Nabawi. Dan seperti tadi ya para hadirin sekalian, ayah bunda, kita tahu ada cara hemat, ada cara cerdas, dan insya Allah maksimal sampai dengan 40 situs sejarah yang bisa kita kunjungi, kita datangi, yang insya Allah semakin membuat kita terasa ya ruhnya ketika kita belajar Sirah Nabawi langsung di tempat-tempat di mana Rasulullah dulu pernah di situ. Sekarang baru kita mulai, tadi masih latihan. Oke. 1, 2, 3, tangannya kanan membuka, kiri diletakkan. Tadi masih latihan. Fokus ya, fokus kalau ada kata tadi nanti ditangkap ya. Perhatikan, saya ingin bercerita ya. Sabar, ayah bunda, kemarin saya habis jalan-jalan ke kota Malang ya. Malang ya, Malang itu sejuk dan kotanya itu indah banget dan terkenal sebagai kota pelajar. Pelajar bukan, masih pelajar ya. Belum. Salah, seneng banget ini bunda. Saking nafsunya ya. Belum, masih pelajar belum. Nah pas saya ke Malang itu kebetulan agak macet ya, jalanan macet biasa ya di Malang sekarang sering macet, banyak angkot-angkot ya, angkot-angkot. Nah kebetulan di angkotnya di kaca paling belakang itu ada stiker besar banget, stikernya gambar Anoman. Ya, gambar Anoman, belum. Bulan puasa nggak boleh nafsu ya. Tahan nafsu ya. Nah baru kebetulan Anomannya ya yang gede tadi gigit apem itu loh yang diberkat tuh ya, apem. Ya kebetulan karena saya ke Malang tadi ingin ke saudara saya berkunjung, jadi saya bawa oleh-oleh ya. Cari oleh-oleh saya mampir ke toko buah. Nah, toko buah. Ada penjual buah. Pak, wah buahnya banyak sekali ya. Ini yang warnanya hijau, merah ini ya. Ini buah apa ya Pak? Belum. Oh itu Mas, harganya murah itu kebetulan. Ini namanya buah anggur. Oh anggur. Iya belum. Tahu-tahu ya. Selesai saya beli buah anggur, terus saya berangkat lagi. Tahu-tahu ada anak kecil lewat bilang apel. Yang bisa nangkap siapa? Yang bisa nangkap? Wah, berarti Anda konsentrasi. Yang ketangkap. Jujur, yang ketangkap. Oh banyak juga ya. Iya, katanya Mas aku pasrah aja Mas. Ya baik, berarti sudah mulai konsentrasi, sudah fokus, kita bisa lanjutkan lagi. Setelah ini akan ada lagi penyampaian dari teman-teman ISH Tour and Travel terkait profil, legalitas dan juga banyak hal nanti. Yang jelas di hari ini nanti akan spesial sekali ya, selain banyak pembagian door prize yang masih tersisa, yang hari ini berniat dengan sungguh-sungguh dan mewujudkan niatnya dalam bentuk action gitu ya, artinya mendaftar langsung umroh akan ada harga spesial. Nanti kita sampaikan di sebelum sesi akhir gitu ya.
Ya, kalau kata iklan-iklan apartemen di Jakarta minggu depan naik loh gitu ya. Jadi sekarang harus siap-siap ya. Baik, kami persilahkan selanjutnya dari teman-teman ISA yang akan disampaikan juga oleh Pak Gufron bersama tim nanti terkait dengan profil, legalitas dan lain-lain. Kepada Pak Gufron waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang kami hormati, kami muliakan, ketika kami mendapatkan amanah dari beliau, bisa enggak kira-kira menyempurnakan kajian sirah ini dalam bentuk sebuah perjalanan umroh? Sebetulnya ketika saat itu ditanya, kami dengan tim itu berpikir berat. Sebetulnya cukup berat untuk menghadapi, menyiapkan itinerary perjalanan umroh sirah nabawi ini. Karena apa? Satu, ada titik-titik daerah seperti Gurun Sahara, Badar, itu kami tidak bisa lewati. Itu orang Indonesia hampir tidak bisa, jarang sekali, mungkin bisa dikatakan tidak ada yang menempuh ke Lembah Badar. Lembah Badar ini Bapak sekalian, kalau nanti Bapak lewat sana, ini gurunya warnanya kuning, bisa dipakai main-main, guru sepanjang itu warnanya kuning keemasan gurunya. Dan kita bisa melihat di sana ada Lembah Badar, itu sumurnya itu masih ada, 3 sumur strategi perang Badar. Itu sumur 1 untuk menipu dikeringkan ketika orang Quraisy datang, kemudian sumur itu ternyata dilihat kosong. Kemudian lari ke sumur kedua, sangat kehausan, dan sumur kedua ini diisi dengan batu sehingga tidak mungkin untuk diminum. Lah sumur yang ketiga ini yang disiapkan untuk umat muslim minum. Sehingga perang Badar ini perang yang cukup pendek, perang yang sangat pendek untuk ukuran perang besar Rasulullah. Dan memang itu ada doa legendaris Rasul, ya Allah, jika kami kalah ibaratnya di perang Badar ini, siapa lagi yang akan menyembah Engkau? Tetapi dalam kita menyiapkan ugo rampen dan menyiapkan ke sana, ini yang cukup berat karena gurunya ini. Dulu mungkin hanya orang Badui yang bisa lewat menggunakan, itu pun menggunakan mobilnya mobil kelasnya mobil Hammer tadi ya, yang pickup gitu ya. Tapi insya Allah ini kita kaji, kita kemarin juga ambil sejarawan, kita ambil guide dan macam-macam. Ini kita udah bismillah lah, dicoba dimulai insya Allah 17 Oktober tahun depan. Bismillah kita bersama beliau, kita akan wujudkan untuk mimpi kita menikmati suasana kerohanian, kebatinan daripada sirah nabawi melalui umroh yang betul-betul terasa Bapak. Amin. Bapak Ibu sekalian, kami mesti memantaskan diri, dalam artian kenapa kami memberanikan diri untuk mengambil amanah tersebut. Satu, bahwa hari ini kita untuk berusaha di Indonesia itu harus punya legalitas. Tanpa legalitas ini kita berisiko, karena Kemenak umroh haji ini sebetulnya banyak abu-abunya. Umroh haji ini kalau boleh dibilang mungkin godaannya terlalu besar, godaannya sangat tinggi, sehingga betul-betul diperlukan sebuah komitmen yang itu betul-betul harus dipegang bersama. Bapak Ibu sekalian, hari ini akibat daripada mungkin teman-teman travelnya Bapak dengar sekalian, tidak pemberangkatan, batal dan macam-macam, sehingga ini membuat Kemenak ini sangat keras. Karena di Indonesia ini ada 1060 izin yang dikeluarkan oleh Kemenak dan sekarang di stop, tidak boleh keluar lagi, ditambah lagi izinnya. Dan bagi yang tidak punya izin, maka sulit untuk memasarkan, dilarang membuat paket, dilarang memberangkatkan. Kami insya Allah untuk perlengkapan standarnya sudah kami siapkan, sehingga mulai perizinannya ini kalau di umroh haji cukup rumit, dan itu pun harus PT, dan lokasinya itu lebih menarik ketika di Jakarta karena bisa melakukan vendor-vendor macam-macam. Karena kita bagaimana travel ini dari mobil Avanza dinaikkan jadi mobil Pajero, misalkan ibarat mobil, itu fitur-fiturnya harus banyak dilengkapi. Ini sekilas izin-izin yang ini mulai siup
NPWP, STPKD, TDUP dan macam-macam. Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau orang umroh, kita harus ke pesan Kemenak mengedusi panjenengan untuk mulai bulan April 2018, setiap orang umroh ini harus didaftarkan lewat Sipatoh miliknya Kemenak. Kalau haji namanya Siskohat. Jadi kalau sebelum 2018 itu kemarin bisa kita ini memberangkatkan umroh tanpa Sipatoh, sekarang Kemenak tidak bisa. Apalagi di Bandara Tangerang, ini sudah ada Terminal 3, ini ada pengawasnya Bapak sekalian. Kalau mau lewatin itu menyerahkan semua dokumen baru berangkat. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, untuk ya travel yang kemarin ini, hari ini harus melengkapi diri dengan ini. Bapak Ibu sekalian, kalau nanti dia masuk daripada mau masuk umroh, panjenengan pasti akan dituntut menyerahkan persyaratan KTP, KK, dan paspor dan macam-macam. Itu nanti panjenengan akan dimasukkan kepada Sipatoh miliknya Kemenak. Diinput di situ, ketika nanti sudah masuk ke Kemenak, panjenengan akan terima SMS dari Kemenak. Klik gitu. Anda tergabung dengan PT ini, itu kemudian pesawatnya ini, hotelnya di Makkah ini, di Madinah ini, mutawifnya di Saudi ini. Kalau mau komplain Kemenaknya ini semua ada Pak. Itu 6 bulan saja panjenengan tidak berangkat, silakan SMS itu travel akan langsung dicabut oleh Kemenak. Jadi sekarang mungkin sudah aman untuk jamaah, sehingga jamaah ini bisa mengadukan setiap mungkin ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh travel yang tidak menyenangkan ke Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah ini kita izin sudah kita lengkapin. Terus Mas, produk sudah kita bikin. Tentunya Bapak sekalian, yang kami pikirkan adalah untuk menyiapkan produk umroh siroh ini yang sangat kami kurang, itu adalah nantinya kami mohon untuk dibuka sebuah TNT, Training of Trainer. Artinya apa? Kita nanti akan kekurangan ustadz-ustadz atau mungkin pendamping yang ke sana. Apalagi saat ini untuk pendamping perempuan, tour leader perempuan itu sangat kurang. Dan cenderung ibu-ibu ini agak sedikit meremehkan hal-hal kecil. Ketika wudhu ini kemudian pakai kaos kaki ini dilepas. Itu posisi umroh kan tidak boleh gitu loh. Hal-hal kecil kemudian ketika panjenengan ini ketika sudah masuk niat kemudian lupa ke kamar mandi, ini kan harus dijelentrehkan oleh ibu-ibu sendiri gitu. Sehingga mungkin setelah nanti jamaah ini terbentuk, kami mungkin akan meningkatkan diri mencari kader-kader yang bisa mungkin kita ajak untuk mencerdaskan jamaah, khususnya ibu-ibu yang paling kurang ini, namanya tour leader. Dan konsep umroh sirah nabawi ini nanti panjenengan dari manasik, dari setat awal diantar ke bis, kemudian doa bareng ke bandara, itu nanti semua ustadznya dari sini, ustadznya dari kita. Yang di Arab Saudi yang semula jadi mutawif kita jadikan di sana itu hanya guide, mengantarkan beliau ke situs-situs 42 titik tadi, yang itu cukup panjang, tapi insya Allah kalau capek dan pulang itu akan membahagiakan rasanya. Kita rasakan 10 hari itu kurang jadinya Pak. Oh teman-teman yang sering ke sana lah, mungkin yang sering ke Arab Saudi, rata-rata menganggap City Tour ini hanya main-main, capek aja. Dan insya Allah dengan ini nanti City Tour akan menjadi benar-benar bermakna, benar-benar terasakan betul. Ini insya Allah yang akan kita janjikan. Sehingga nanti kita kerjasama yang kemudian dari sisi pendalaman materi dan juga nanti dari ustadznya atau mungkin dari nanti ketika tumbuh sekolah umroh ini harus dipecah di beberapa tempat. Mungkin sementara ini ada di Ngadiluwih, di dekat kantor, di Masjid Al-Hambali, mungkin nanti di Pare dan macam-macam. Kami akan persiapkan pelan dan insya Allah materinya sudah disiapkan, dan itu nanti tiap minggu panjenengan ketika hari ini sudah melakukan memutuskan dan niat, menyempurnakan niat, nanti sekolah umrohnya akan kita siapkan. Dan ketika Anda sudah terdaftar Bapak sekalian, nanti setiap pagi akan menerima siraman rohani.
Karena orang umroh ini seperti ketika pulang itu sebenarnya seperti bayi, bersih. Tapi karena mungkin tidak pernah terasah, sehingga kembali ini netral lagi dan kembali nggak terasa lagi. Tetapi dengan setiap hari nanti dikasih tausiah ringan, mengingatkan, terus digosok, insya Allah nanti stabil, maintenance perawatannya hati itu akan tetap stabil. Jadi insya Allah nanti tiap pagi itu 5 menit atau mungkin 3 menit dari ustadz-ustadz kita yang akan memberikan tausiahnya, itu ya. Kemudian dari kami Bapak sekalian juga kami harus memberikan sebuah kekuatan di kami harus menyiapkan diri dengan tim. Mohon nanti teman-teman yang tergabung di Kediri untuk maju ya, pengurus ya. Bapak Ibu sekalian, saat ini kekuatan kami itu hanya di Kediri itu, yang di Jakarta sudah ada, kemudian Surabaya sudah 3 rombongan, kemudian nanti Bali, Balikpapan, dan kemudian ini yang coba kita munculkan Kediri, karena Umroh Sirah ini munculnya dari Kediri, dari beliau, Ustaz Hatta. Mohon teman-teman maju. Ini kekuatan tim kami, Bapak bisa mendapatkan kami di lapangan dengan beliau-beliau ini, dan bisa nanti kalau ketemu wajahnya minimal tahu dan bisa berkonsultasi. Ini wilayahnya beda-beda. Wilayahnya beda. Ini saya perkenalkan, yang pertama itu kepala kantor yang di Surabaya. Ini yang mengurusi akomodasi, tiket, LE dan macam-macam Surabaya, Bapak Agus Saik. Nah, ini beliau yang bertanggung jawab untuk semua operasional dari kantor Surabaya. Kemudian yang kedua kita perkenalkan, ini tim dari Kediri semua. Kepala kantornya ada Pak Wahyu. Kemudian yang dari selatan itu ada Pak Teguh. Angkat tangan Pak Teguh. Nah, ini Pak Teguh, beliau posisi ada di Papar, Ngeronggot, Pelemahan, ini di bawah beliau. Yang paling selatan itu Pak Agus Saik, yang balik kacamata, ini yang Surabaya. Kemudian ada Pak Pak Saifuddin, ini di Nganjuk domisilinya. Kemudian ada lagi Mbak Rafika. Mbak Rafika ini ada di Pare. Ini kemudian Mbak Mun juga di Pare ya? Di Pare. Hoka, kota Kediri Kota. Kemudian ada Bu Ayu, ini dari Kediri Kota juga. Ada Bu Zuma, ini posisi di awalnya di Nganjuk, karena di Kediri, dan ini Bu Heni di Pare. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kami nanti akan melayani Bapak Ibu sekalian dengan standar yang insya Allah kami anggap nanti maksimal buat kami maksimalkan kemampuan pelayanannya. Terima kasih teman-teman, silakan kembali. Oke Bapak Ibu sekalian, bagi kewajiban seorang travel itu minimal itu ada Aspurindo. Aspurindo itu asosiasi. Jadi 1060 travel yang ada di Indonesia itu terpecah pada masing-masing asosiasi. Dia terkumpul di asosiasi. Ada Aspurindo, ada Kesturi, Himpuh, dan hanya 4 ini. Kesturi, Himpuh, Aspurindo, sama Ampuri. Ini terkumpul dalam satu wadah namanya Patuhi, dan dia punya kebijakan langsung Arab Saudi dengan Indonesia. Yang ngurusi Haji Plus itu ya si Patuhi ini. Patuhi nanti akan turun ke 4 dari asosiasi. Setiap travel mesti mengikuti aturan ini. Itu informasi langsung dari Arab Saudi Indonesia melalui asosiasi. Ada IATA domestik, IATA internasional. IATA ini adalah garansi kita ke maskapai internasional. Kantornya ada di Singapura. Kalau travel nggak punya ini nanti kita nggak akan leluasa untuk mencari tiket-tiket untuk berangkatnya. Kemudian Mas, ini adalah SK Kemenak RI. SK ini menjadi mahal sekarang karena sudah ditutup, tidak akan dimunculkan lagi. Yang boleh sekarang Haji Plus. Insya Allah izinkan kami tahun depan akan mengacu ke Haji Plus. Tahun ini ke provider visa. Terus Mas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini nomor call kami. Silahkan nanti bila mana Bapak Ibu membutuhkan informasi, Bapak Ibu membutuhkan komunikasi, itu yang di atas itu ada kantor Kediri Raya. Itu letaknya di Jalan Kediri Tulungagung, Kolak Selatan, di Kolak. Itu nomornya sudah ada, 057 nomor kantor.
Kemudian ada lagi perwakilan Surabaya, cabang yang nomor 2. Yang atas itu pusat. Ini call center kami yang bisa bisa di call, kami akan melayani keluhan dan informasi yang dibutuhkan. Bapak Ibu sekalian, mungkin mohon doanya supaya kami tetap amanah menjaga daripada permintaan beliau, dan juga mohon nanti bantuan teman-teman untuk memperluas syiar Sirah Nabawi ini. Insya Allah Sirah Nabawi ini menjadi unik dan bisa menasional. Karena apa? Selama ini kami sendiri yang sering ngeluh, antar teman-teman travel ini sering kali hanya berpikir materialis. Perang murah-murahan sampai harganya ini enggak itu ujung-ujungnya di sana jauh, harus kecewa jamaah. Perang mahal-mahalan sampai nanti perang kualitas, perang pesawat, perang maskapai dan macam-macam. Tapi itu pun tidak akan berarti banyak. Toh nyampe sana juga naik pesawat, di sana juga di masjid, di hotel dan makan. Tetapi ini hadiah yang paling indah itu ketika kita mengalami kekayaan rohaninya. Kita menikmati kekayaan rohaninya. Kalau bahasanya mbah-mbah ketika saya antar itu, mbah rasanya dus pun diwata mereka. Rasanya teklek mas. Lah teklek ini berarti sempurna buat kami Bu. Karena apa? Dilu-dilu doyak-oyak sholat, dilu-dilu diajak medal. Dan ini ketika nanti acara kita susun sedemikian rupa, full tausiah, full ibadah, full sirahnya, insya Allah meskipun capek pulangnya itu akan bahagia. Bagi yang teman kesana, saya yakin akan merindukan suasana daripada kebatinan di situs-situs tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Silahkan dilanjut, mungkin ada yang ditunggu-tunggu ya Bu ya, hadiah utamanya ya. Ya mudah-mudahan nanti yang dapat, yang mudah-mudahan itu menjadi berkah hidupnya. Amin. Saling mendoakan Bu ya, mudah-mudahan sama-sama amanah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Gufron atas penyampaiannya kami sampaikan. Dan seperti itu ya hadirin sekalian, banyak sekali umroh-umroh yang kita kenal juga yang di sana mungkin menawarkan hotel yang mewah gitu ya. Emang di sana mau tidur aja gitu kan ya. Kan di sana kita untuk ibadah. Maka yang paling luar biasa insya Allah ya ketika kita di sana bisa maksimal dalam ibadah, bisa mendapatkan banyak wawasan dan juga memperkaya ruhiyah kita tentunya. Jadi insya Allah bersama ISH ada beberapa paket yang tadi ya masing-masing memiliki titik destinasi yang berbeda-beda. Silahkan bisa dipilih, ada yang sampai 13 hari sampai dengan 40 destinasi yang insya Allah itu nanti juga banyak sekali manfaat kita dapatkan, ibroh yang bisa kita dapatkan dari tempat-tempat yang sangat bersejarah bersama para pendamping ustadz-ustadz yang sangat juga banyak wawasan sirahnya. Dan hadirin sekalian, sebelum kita memasuki sesi ketiga materi dari Ustadz Muhammad Hatta, ada satu lagi pembagian voucher umroh senilai 2 juta rupiah sebanyak 2 voucher. Jadi kembali kami ingatkan, silakan disimak kembali nomor yang ada di kartu peserta Anda karena akan kita undi 2 orang yang akan mendapatkan voucher senilai 2 juta rupiah. Sekali lagi kita informasikan voucher ini tidak bisa diuangkan. Jadi untuk kemudian nanti bisa ditambahi lagi dan juga segera berangkat umroh gitu ya. Insya Allah, amin. Niat nggih Bun, betul. Dan niat akan senantiasa kita kuatkan dengan menambah wawasan sirah ini. Baik Bunda, karena semangat sekali saya ingin minta bantuannya Bunda, boleh? Untuk mengambilkan nomornya ya. Siapa tahu nanti dapat nomor yang ya. Amin ya. Ya. Silakan Bunda mengambilkan satu nomor nanti ya. Amit? Ya. Ya. Sama-sama. Terima kasih Bunda. Dan satu lagi dari yang ikhwan, saya pengen Bapak yang paling sudut mengambilkan ya. Monggo Pak, biar nggak ngantuk ya. Satu nomor, semoga nanti beruntung, amin. Ya,
Alhamdulillah sudah diambilkan oleh teman-teman kita ya. Ada 2 nomor yang nanti berhak atas voucher senilai 2 juta rupiah. Sudah sah ya, saya pegang ada 2 nomor, kami bacakan. Ya, bagi yang nomor angka depannya saya sebutkan nanti, maka tolong kartunya langsung diangkat ke atas gitu ya. Nanti siapa tahu kartu Anda yang diangkat paling penuh semangat yang akan terpilih ke depan ya. Baik, silakan bagi yang memiliki angka depan 1. Ada 100 orang pastinya ya kemungkinan ya. Iya, baik. Yang depannya 1 ya. Siap-siap terus ditahan dulu. Iya, di syuting kamera. Kemudian angka yang kedua yaitu angka 3. Nah, yang lain turun. Wah, masih ada itu ya. Jadi 1, 3 dan yang 8 yang terakhir adalah 7. Selamat untuk pemilik nomor 137. Anda berhak atas voucher senilai 2 juta rupiah dari ISH untuk berangkat umroh bersama. Ada? Loh, kok enggak ada? Sudah pulang? Oh, ibunya di sana itu loh. Ya, alhamdulillah selamat meskipun posisinya di belakang tapi ternyata beruntung ya. Semoga yang setelah ini yang duduk di depan dapat ya. Sambil kita tunggu Bunda ke depan, kita bacakan selanjutnya dari belakang ya. Siap-siap diangkat ke atas lagi dari belakang yang angka belakangnya angka genap. Banyak ya, angka genap separuh ya. Genapnya berapa ya? Angka belakangnya adalah 2. Masya Allah. Saya belum melihat nih. Kemudian angka tengahnya adalah 3. Siap-siap. Dan angka paling depan adalah berapa? Selamat untuk pemilik nomor 332. Ya, selamat Anda berhak atas voucher senilai 2 juta rupiah dari ISH Tour and Travel. Dan semoga ini menjadi keberkahan di bulan Ramadan bagi Anda semuanya. Karena ini bisa jadi adalah undangan Allah ya. Ada? Belum, kok belum ada? 332. Oh ada yang di depan ya Bapak, selamat. Alhamdulillah. 1 didapatkan oleh ayah, 1 oleh bunda. Iya. Perlu menghadap ke kamera sini ya. Silakan ayah bunda melihat ke kamera di sebelah sini. Insya Allah masih ada 1 lagi grand prize setelah ini. Jadi jangan khawatir, akan ada pengumuman nanti pemenang umroh gratis ya. Ya, terima kasih Bapak. Nanti jangan lupa untuk mendaftarkan atau menyetorkan data dirinya kepada panitia, kepada Mbak Ayu. Baik hadirin sekalian, sudah pukul 13.00 ya. Saatnya kita nanti akan menyampaikan sesi terakhir kita atau sesi ketiga kita terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hatta. Dan sebelumnya saya pengen dengar lagi semangatnya yang paling kenceng, sahabat ISH. Masih kurang kompak, umrohnya itu loh yang semangat ya. Insya Allah. Ya, harus semangat ya. Insya Allah umroh bersama begitu ya. Karena Allah juga sangat mencintai hambanya yang semangat dalam menggapai impiannya ya. Sahabat ISH. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan selanjutnya materi sesi ketiga dengan judul Indahnya Ramadan Bersamamu ya Rasulullah kepada Ustadz Muhammad Hatta. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.